he mad at me? Preghiamo. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film terbaru dan masih hangat yang dirilis tahun 2025. Bercerita tentang veteran perang yang terlibat masalah dengan para mafia. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film memperlihatkan 4 orang anggota mafia yang sedang berada di belakang markas. Mereka berempat sedang berkemas untuk mengirim barang haram ke kota lain dan semua barang haramnya disembunyikan di dalam semangka. I don't see him, so how about you do yourself a favour? Watermelons, boss. What's the older? Oh, here we go. Carry that through. Stack the rest of that shit here. Sementara itu, di depan markas tampak seorang sniper bernama David yang tengah membidik satu penjaga hingga inilah aksinya. Kemudian rekan-rekan David masuk ke dalam markas dan mereka mulai menghabisi orang-orang yang ada di situ. Di sisi lain, anggota mafia yang sebelumnya sedang berkemas tampak mendengar sesuatu tapi mereka belum sadar apa yang sebenarnya terjadi. Merasa ada yang aneh, salah satu dari mereka langsung menghubungi penjaga tapi tidak ada jawaban. Selang beberapa saat, tiba-tiba lampu di sana mati. Hingga saat lampu emergensi menyala, terjadilah peperangan di antara mereka. Pada akhirnya, kelompok David mampu meratakan mereka dan hanya menyisakan satu orang. Ternyata kelompok David dipimpin oleh mantan perwira bernama Andy, ini orangnya. Di sini Andy bertanya kepada pria itu apakah si pria kenal dengan orang yang ada di dalam foto. Terungkap fakta kalau Andy dan kelompoknya menyerang markas mafia karena mereka ingin mencari pelaku yang sudah menghabisi putri Andy. Si pria yang berharap diampuni, ia pun segera memberitahunya. Kemudian Andy menemukan setumpuk uang yang sangat banyak lalu menyuruh rekannya agar mereka mengambil uang tersebut. Sementara teruntuk markas mafia, Andy akan membakarnya sekarang juga. Take the money, burn the rest. Sembilan hari sebelumnya memperlihatkan Andy yang baru saja terbangun. Andy rupanya tinggal di sebuah rumah terpencil dan hanya hidup seorang diri. Setelah mandi dan sarapan seperti biasa, Andy berangkat untuk bekerja di sebuah toko pekakas. Singkatnya, Andy sudah berada di tempat kerja, namun terlihat Andy yang terus melamun saat melayani para pelanggan. Alhasil setelah itu, Andy pun dipanggil oleh atasannya untuk yang kesekian kali. Di sini si atasan mengatakan kenapa Andy selalu tidak profesional dalam bekerja. Apabila Andy terus saja seperti ini, maka terpaksa si atasan akan memecat Andy.
Andy hanya bisa diam sambil mengakui kesalahannya dan Andy juga siap untuk tidak dibayar pada bulan ini. From someone with your background. Benny thought that this would be better coming from us. Di hari selanjutnya, tepat di hari libur, Andy pun mendatangi dokter psikiater yang memang selalu ia kunjungi setiap minggu. Di sini si dokter bertanya bagaimana keadaan Andy dan apakah Andy sudah lebih baik. Andy menjawab kalau dirinya sudah lebih baik, tapi tak jarang juga Andy teringat dengan masa lalu yang membuatnya selalu saja melamun. Bahkan di hari kemarin, Andy kembali ditegur oleh atasannya karena Andy terus melamun sambil bekerja. Feelings of isolation. Have you had any more blackouts? Kemudian barulah terungkap kalau Andy adalah mantan perwira marinir yang pernah bertugas di Afghanistan. Waktu itu Andy bertanggung jawab atas anak buahnya yang berjumlah 20 orang. Tapi sayang saat dalam pertempuran semua pasukannya tewas dan hanya menyisakan 4 orang termasuk Andy. Semenjak kejadian itulah, kondisi mental Andy tidak stabil hingga ia diwajibkan untuk selalu mendatangi dokter psikiater setiap minggu. Adegan berpindah ke seorang gadis bernama Rachel yang tengah bercekcok dengan ibunya. Si ibu meminta Rachel untuk tidak sering keluar rumah karena hal itu tidak baik untuk anak gadis seusia Rachel. Namun Rachel mengatakan jika dirinya sudah berusia 18 tahun dan ia berhak memilih hidupnya sendiri. Rachel juga mengatakan kalau ia hanya keluar 2 minggu sekali dan hal itu sangat wajar menurut Rachel. Si ibu yang tidak mau terus berdebat, pada akhirnya ia pun mengizinkan Rachel asalkan Rachel selalu berhati-hati. Look, I'm going out. Promise me. Promise. Ketika Rachel keluar rumah, ternyata di situ ada pacar Rachel yang tengah menunggu dan pacarnya ini bernama Cassius. Sebelum berangkat, Cassius mengatakan kalau besok hari ia akan pergi selama seminggu dan selama ia pergi, Cassius tidak akan membawa ponsel. Sontak hal itu membuat Rachel menjadi bete karena selama ini Cassius lah yang selalu menemaninya walaupun hanya lewat telepon. Terungkap kalau Cassius bekerja sebagai kurir barang haram dan Rachel sendiri sudah tahu pekerjaan Cassius. Kemudian Cassius mengajak Rachel untuk mengambil paket barang yang akan ia kirim pada besok hari. Yes. Amen. Ternyata paket barang itu sudah disiapkan oleh rekan Cassius yang bernama si Jangkung. Si Jangkung sempat bertanya apakah Cassius dan Rachel akan pergi berjalan-jalan dan Cassius pun mengiyakannya. Malam harinya setelah puas berjalan-jalan, Cassius mendatangi salah satu teman kuliahnya yang berada tak jauh dari rumah si Jangkung. Rupanya teman kuliahnya itu tengah mengadakan pesta hingga Cassius dan Rachel langsung ikut bergabung. 30 menit kemudian, Cassius dihubungi oleh si Jangkung yang memintanya agar Cassius mengirim paket barang haram itu sekarang juga. Alhasil, Cassius pun meminta maaf kepada Rachel sebab ia harus segera pergi dan tidak bisa mengantarkannya pulang. Sebelum pergi, Cassius berpesan kepada teman kuliahnya agar si teman mau menjaga Rachel serta mengantarkan Rachel pulang apabila pesta sudah selesai. Tak lama setelah itu terlihat Rachel yang berjalan ke lantai atas. Rupanya Rachel dipanggil oleh teman-teman wanita Cassius agar Rachel mau memakai barang haram keluaran terbaru. Awalnya Rachel menolak sebab ia tidak pernah menggunakan barang yang begituan. Tapi karena Rachel terus dirayu, pada akhirnya ia pun terpaksa menggunakannya. Setelah Rachel nekat memakainya, tiba-tiba dadanya sesak lalu Rachel pun mengalami OD. Singkat cerita, Rachel pun tewas dan hendak dimakamkan. Di sini barulah terungkap kalau Rachel ternyata anak kandung dari Andy, mantan perwira marinir. Setelah selesai pemakaman, tampak Andy yang tengah termenung hingga si mantan istri atau ibunya Rachel menghampiri Andy.
Si mantan istri yang diketahui bernama Sarboah, ia pun memberitahu kalau terakhir kali Rachel pergi yaitu dibawa oleh pacarnya. Sementara alasan Andy sampai berpisah dengan Sarboah karena mental Andy tidak stabil pasca perang hingga Andy memilih hidup mengasingkan diri. Kemudian Andy masuk ke kamar Rachel untuk mengenangnya sebelum Andy kembali pulang. Namun di waktu yang sama, Andy melihat ponsel milik Rachel yang baru saja menerima pesan dari Cassius, pacarnya. Cassius yang belum tahu kalau Rachel telah meninggal, ia pun memintanya supaya datang ke tempat si Jangkung pada nanti malam. Andy yang tahu kalau si Jangkung adalah seorang pengedar, ia pun segera bergegas pulang. Kemudian Andy mengambil tembakan paku lalu pergi ke tempat si Jangkung. Ternyata Andy berencana untuk memberantas barang haram karena akibat itulah putri satu-satunya Andy harus meregang nyawa. Di sisi lain, Cassius pun tiba di rumah si Jangkung dan ia tampak senang karena akan segera mendapat bayaran setelah mengantar paket. Namun si Jangkung dan teman kuliahnya akhirnya memberitahu kalau Rachel telah tewas di pesta akibat OD. Sontak Cassius marah kepada teman kuliahnya sebab kenapa Rachel sampai diberi barang haram padahal selama ini Rachel tidak pernah menggunakannya. Si teman pun meminta maaf karena waktu di kejadian ia sedang pergi membeli martabak. Karena rarungsing, Cassius pun memilih pergi dari kediaman si Jangkung. Bersamaan dengan itu, Andy tiba dan sempat berpapasan dengan Cassius, namun Andy tidak ngeh kalau itu Cassius. Kemudian saat Andy berada di dalam rumah si Jangkung tanpa ragu, ia pun segera menghabisi orang-orang di situ. Di suatu kesempatan, Andy berhasil merampas satu pistol milik anak buah si Jangkung. Lalu Andy berjalan ke ruang utama hingga tanpa ragu Andy juga menghabisi si teman kuliah Cassius serta memojokkan si Jangkung. Di sini Andy bertanya di mana Cassius berada dan si Jangkung menjawab kalau Cassius baru saja keluar. Namun di waktu yang sama tiba-tiba Andy dibekap dari belakang oleh salah satu anak buah si Jangkung. Dengan segera si Jangkung mengambil pistol yang terjatuh dan akan segera menghabisi Andy sekarang juga. Tapi bersamaan dengan itu ada seseorang yang menolong Andy dengan menghabisi si Jangkung serta satu anak buahnya. Ternyata yang menolongnya ini bernama Sergio dan dia adalah mantan anak buah Andy saat di militer dulu. Ketika Sergio sedang mengantarkan Andy pulang, Sergio bertanya kenapa Andy bisa berada di tempat si Jangkung. Andy menjawab kalau ia tengah mencari seseorang bernama Cassius termasuk memberantas peredaran di kota ini. Lalu Andy balik bertanya kenapa Sergio bisa datang dan menolongnya. Sergio menjelaskan kalau beberapa jam lalu ia mengunjungi rumah Andy untuk mengucapkan belasungkawa atas tewasnya Rachel putri Andy. Tapi saat sampai di sana ia tidak menemukan Andy dan hanya menemukan selembar kertas tentang alamat si Jangkung. Oleh karena itulah, Sergio pun datang ke tempat si Jangkung hingga berhasil menyelamatkan Andy. Kemudian sebelum Andy turun dari mobil, Sergio mengajak Andy untuk minum bersama pada besok malam di sebuah kafe. Can't keep doing this. You're in pain. Sorry. Di malam berikutnya, Sarboah si mantan istri menghubungi Andy untuk bertanya apakah Andy mengambil ponsel milik anak mereka. Andy pun mengiyahkannya lalu balik bertanya apakah Sarboah menginginkan juga ponsel tersebut. Sarboah mengatakan tidak karena yang ia inginkan sekarang Andy kembali pulang. Andy menjelaskan kalau suatu hari dirinya pasti akan pulang dan kembali menjalin rumah tangga bersama Sarboah.
Setelah itu, Andy pergi ke sebuah kafe karena kemarin ia sudah janjian dengan Sergio. Setibanya di sana, Andy bertemu dengan mantan anak buahnya di militer yang bernama David. Kita tahu David adalah seorang sniper yang pernah kita lihat di awal film. David segera mengucapkan bela sungkawa atas kematian Russell dan David juga siap membantu apabila Andy membutuhkan sesuatu. Sorry to hear about Rachel, mate. Tak lama, Sergio tiba di situ bersama dengan satu rekan mereka. Kemudian mereka berempat mulai membahas tentang kenangan saat perang di Afghanistan. Semua pasukan mereka harus tewas dan hanya tinggal tersisa 4 orang, yaitu mereka. Setelah itu, David bercerita jika dirinya tidak pernah tidur nyenyak sampai sekarang. Rupanya saat di medan perang, David pernah dihadapkan antara menghabisi satu bocil atau membiarkannya meledakkan bom. Awalnya, David berharap bocil itu akan pergi dan tidak mendekat ke arah pasukan. Namun karena si bocil terus saja mendekat, pada akhirnya David terpaksa menghabisinya. Setelah membahas tentang masa lalu, mereka berempat memutuskan untuk bermain biliar. Namun Andy yang terus diam langsung ditanya oleh mantan anak buahnya apa yang sebenarnya diinginkan Andy. Andy menjawab kalau ia ingin memberantas semua peredaran barang haram di kota ini, termasuk menghabisi Cassius, pacar dari putrinya. Mendengar hal tersebut, ketiga mantan anak buahnya sangat senang karena mereka sudah rindu untuk melakukan kebrutalan lagi bersama Andy. Di tempat yang berbeda memperlihatkan Cassius yang tengah termenung seorang diri di toko makanan. Cassius tampak sangat bersalah kepada Russell karena andai saja waktu itu ia mengantarkannya pulang, mungkin Russell masih selamat. Cassius berencana besok atau lusa ia pasti akan meminta maaf kepada orang tuanya Russell. Selang beberapa saat, tiba-tiba Cassius diganggu oleh 3 orang begundal. Namun Cassius yang sedang tidak mood, ia pun memutuskan untuk pergi dari situ. Saat para begundal meninggalkan toko, ternyata Cassius kembali mendatangi mereka untuk menantangnya bertarung. Sesaat sebelum pertarungan terjadi, tiba-tiba ada mobil datang dan meminta Cassius supaya ikut dengannya. Orang itu juga mengatakan kalau Cassius tidak seharusnya meladeni para gembel seperti mereka. Di tengah perjalanan, si wanita mengucapkan bela sungkawa atas tewasnya Russell, pacar Cassius. Lalu Cassius bertanya kenapa dirinya dijemput. Si wanita mengatakan kalau ia diutus oleh ayahnya Cassius karena si ayah ingin bertemu dengannya. Someone's making a play. Just look what happened. Adegan berpindah kepada Andy yang kini diantar oleh David untuk membeli persenjataan. Sebelum turun dari mobil, David mengatakan kalau si penjual senjata mempunyai hubungan baik dengan bos mafia barang haram penguasa timur. Singkatnya, Andy bertemu dengan si penjual senjata dan tanpa basa-basi, Andy memberikan uang yang sangat banyak. Di sini si penjual sempat bertanya apa yang akan Andy lakukan dengan senjata tersebut. Andy mengatakan kalau ia akan menyerang bos mafia penguasa timur untuk memberantas barang haram. Setelah Andy keluar, dengan segera si penjual senjata menghubungi si bos mafia penguasa timur untuk memberitahukannya. Namun belum sempat terhubung, tiba-tiba Andy kembali muncul dan langsung menyerang. Di sini Andy bertanya di mana markas si bos mafia penguasa timur. Karena keadaan terdesak, pada akhirnya ia pun terpaksa memberitahu Andy. Namun bersamaan dengan itu ada satu pengawal yang hendak menolong, tapi dengan segera ia dihabisi oleh David. Kemudian David meminta Andy untuk memberikan pisaunya karena ialah yang akan menghabisi si penjual senjata ini. Di tempat yang berbeda memperlihatkan Cassius dan si wanita yang berhenti di dekat minimarket. Rupanya si wanita akan membeli beberapa makanan karena dari pagi ia hanya sarapan lontong.
Namun baru saja si wanita masuk ke dalam minimarket, tiba-tiba ada seseorang yang mengikutinya. Dengan segera Cassius ikut turun, lalu terjadilah baku tembak di dalam minimarket. Ternyata Cassius dan si wanita berhasil selamat walaupun kaki si wanita mengalami luka. Lalu saat mereka akan masuk ke dalam mobil, mereka pun malah diringkus oleh sekelompok orang. Singkat cerita, Cassius dan si wanita dibawa ke sebuah tambang dan dihadapkan kepada bos mafia penguasa timur. Artinya yang meringkus si wanita dan Cassius semalam adalah anak buah si bos mafia. Lalu si bos mafia memberitahu alasan ia menangkap si wanita karena si wanita telah menyusup ke pabriknya lalu mencampuri racun ke dalam barang yang siap edar. Dari itulah banyak sekali para pelanggan dari si bos mafia yang tewas termasuk Russell. Sontak Cassius tampak tidak menyangka lalu bertanya siapa yang sudah menyuruh si wanita. Si wanita menjawab kalau ia hanya menjalankan perintah dari ayah kandung Cassius. Beberapa menit kemudian saat si wanita dan Cassius hendak dihabisi, tiba-tiba kelompok mafia timur mendapatkan serangan. Satu persatu dari kelompok mafia timur berhasil diratakan dan yang menyerang mereka tak lain adalah Andy serta ketiga rekannya. Di suatu kesempatan, Cassius berhasil masuk ke dalam mobil lalu bergegas kabur. Andy yang tidak mau Cassius sampai lolos beberapa kali melakukan tembakan tapi sayang hasilnya nihil. Singkat cerita, Andy dan pasukan memenangkan pertempuran. Lalu David menghampiri salah satu anggota mafia timur untuk bertanya siapakah pemain barang haram yang paling besar. Orang itu mengatakan kalau pria bernama Lucian adalah pemain yang paling besar dan markasnya ada di ujung kota. Adegan berpindah kepada Cassius yang kini berada di sebuah rumah yang sangat mewah. Lalu muncullah seorang bapak-bapak berkepala plontos yang langsung menyambut Cassius. Terungkap fakta kalau bapak ini tak lain adalah Lucian si pemain besar dan Cassius merupakan anak kandungnya. Cassius selama ini kabur dari rumah karena tidak akur dengan sang ayah. Hingga ia memilih hidup sebatang kara dan menjadi kurir untuk pengedar kecil demi menyambung hidupnya. Malam harinya memperlihatkan Andy dan ketiga rekannya yang menyambangi markas pembuatan barang haram milik Lucian. Mereka tanpa ragu menghabisi satu persatu anak buah Lucian yang ada di situ, yaitu adegan yang kita lihat di awal film. Century 1, radio check over. See that? Singkatnya, pasukan Andy berhasil meratakan para anak buah Lucian dan hanya menyisakan satu orang. Di sini Andy bertanya di mana keberadaan Lucian dan anaknya, yaitu Cassius. Orang itu yang berharap diampuni, ia pun segera memberitahunya. Kemudian Andy menemukan setumpuk uang yang sangat banyak lalu menyuruh rekannya agar mereka mengambil uang tersebut. Sementara teruntuk markas mafia, Andy akan membakarnya sekarang juga. Take the money, Burn the rest. Keesokan harinya, Lucian mengatakan kepada Cassius kalau markasnya telah dibakar oleh pasukan Andy. Mendengar hal itu, Cassius tampak senang karena sebenarnya Cassius tidak suka kalau ayahnya berbisnis barang haram. Lalu si ayah mengatakan kalau sekarang ia telah mengirim semua anak buahnya untuk menghancurkan Andy. Di waktu yang sama memperlihatkan Andy yang baru bangun dari tidurnya. Diketahui Andy dan ketiga rekannya baru akan menyerang rumah Lucian pada malam ini.
Namun bersamaan dengan itu, ia mendapat telepon dari Sarboa, si mantan istri. Saat diangkat, ternyata Sarboa sedang ketakutan karena ada sekelompok orang yang ingin menculik Sarboa. Tentu saja Andy sadar kalau kelompok tersebut pasti anak buah Lucian hingga tiba-tiba beruntung di waktu yang sama ketiga rekan Andy datang untuk membantu. Singkatnya, Andy dan ketiga rekannya bergegas pergi dengan persenjataan yang lengkap. Namun belum juga mereka jauh berkendara, tiba-tiba ada beberapa mobil yang mengejar mereka. Di suatu kesempatan, mobil yang dikendarai Andy berhenti hingga musuh pun dengan berhati-hati mendekat ke mobil tersebut. Tapi ternyata Andy dan pasukannya telah bersembunyi di balik mobil, lalu inilah yang terjadi. Di tengah perjalanan, Andy mengatakan kalau Sarboa kini telah diculik hingga mereka harus segera menyelamatkannya. Kemudian saat mereka memasuki area gedung kosong, dari depan dan belakang mereka pun dikepung oleh puluhan anak buah Lucian. Karena serangan terus bertubi-tubi, Andy pun meminta ketiga rekannya supaya masuk ke dalam gedung. Namun ternyata hal itu merupakan rencana dari anak buah Lucian agar mereka bisa mengepung pasukan Andy. Dengan segera pasukan Andy berpencar hingga mereka dapat menghabisi anak buah Lucian satu persatu. Di suatu kesempatan, David berhasil memojokkan satu musuh dan hampir saja akan menghabisinya. Tapi dengan cepat, Andy meminta David supaya berhenti karena orang itu adalah satu-satunya anak buah Lucian yang masih hidup. Lalu David bertanya kepada orang tersebut mengenai di mana keberadaan Sarboa. Orang itu bersumpah kalau ia tidak mengetahuinya dan yang tahu keberadaan Sarboa hanya Lucian seorang. Pada akhirnya, David pun langsung menghabisinya. Malam harinya, Lucian baru mendapat kabar kalau semua anak buahnya telah diratakan oleh pasukan Andy yang hanya berjumlah 4 orang. Dari itu, Lucian pun memutuskan akan segera kabur ke luar negeri sebelum pasukan Andy menyambanginya. Singkatnya, Lucian hendak kabur dari rumah, termasuk mengajak putranya yaitu Cassius yang berada di mobil belakang. Namun baru saja akan berangkat, tiba-tiba Cassius menyaksikan semua pengawal ayahnya yang dihabisi oleh pasukan Andy. Kemudian Andy menghampiri mobil depan dan langsung menodong Lucian. Di sini Andy bertanya di mana keberadaan Sarboa. Lucian menjawab kalau ia akan mengatakannya asalkan Andy mau berjanji tidak akan menghabisi Cassius putranya. Lucian juga menjelaskan kalau Cassius sangat menyayangi Rachel putrinya Andy dan ia tidak pernah sekalipun berniat menyelakakan Rachel. Pada akhirnya Andy pun setuju dengan keinginan Lucian. Hingga setelah Lucian memberitahu keberadaan Sarboa, inilah yang dilakukan Andy. Kemudian Andy pun melepaskan Cassius untuk menepati janjinya lalu menghampiri ketiga rekan Andy yang sudah menunggu. Beberapa hari setelah itu, Andy berkumpul lagi bersama dengan rekan-rekannya. Di sini Andy memberitahu kalau ia dan Sarboa sudah kembali rujuk dan sekarang tinggal satu rumah. Andy berterima kasih kepada rekan-rekannya karena selama ini sudah mau membantu Andy. Sekarang mereka berempat bisa selalu berkumpul setiap saat serta saling melindungi satu sama lain. Singkatnya, setelah 3 rekan Andy pergi, tiba-tiba Cassius muncul dari depan sambil menodongkan senjata. Rupanya Cassius ingin balas dendam kepada Andy atas kematian ayahnya hingga Cassius pun menembak Andy.
15 menit kemudian tim medis tiba di situ dan Andy rupanya masih hidup. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.